warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sherly Anggreni Wijaya dengan NIM 555219063. Kali ini akan membuat tutorial aplikasi Mayop untuk menginput atau memasukkan transaksi untuk jurnal penyesuaian. Nah, cara yang pertama, sudah pasti kita harus buka aplikasi Mayop terlebih dahulu. Lalu di bagian ini kita klik open your company file. Lalu kita pilih file PD Pelangi. Kita klik OK. Pada bagian ini kita pilih yang paling bawah, I use this company file for practice, evaluation, or study purpose. Klik continue. Klik OK. Kita klik no. Nah, pada bagian ini untuk memasukkan jurnal penyesuaian kita bisa klik account, lalu klik record journal entry. Nah, pada bagian general journal itu kita bisa isi dengan nomor bukti memorialnya. Kita ketik BM12-1, tanggalnya tanggal 31 Desember tahun 2020. Pada bagian memo kita ketik ayat jurnal penyesuaian. Untuk di bagian akunnya, karena di sini PD Pelangi menerima rekening koran dari Bank Permata, berarti akun pertama yang dipilih, akun yang terkait itu cash in bank. Jumlahnya sebesar 5.320.000 dikurangi dengan 250.000. Nah, ini kita hitung terlebih dahulu menggunakan kalkulator. 5.320.000 dikurangi dengan bank service charge-nya 250.000. Hasilnya 5.070.000. Nah, 5.070.000 ini jumlahnya kita ketik pada debit. 5.070.000. Nah, kalau sudah, kita beralih ke akun yang kedua. Kita pilih akun bank service charge. Jumlah di debitnya itu sebesar 250.000. Lalu untuk akun di kredit kita pilih akun interest revenue. Kita klik pada bagian kredit, lalu kita tap sampai total kredit dan debit yang ada di bawah itu jumlahnya sama, lalu out of balance-nya itu 0. Kalau sudah, kita bisa klik record. Nah, lanjut ke transaksi yang selanjutnya. Pada bagian general journal sama, kita tulis nomor bukti memorialnya, yaitu BM12-2, tanggalnya tanggal 31 Desember tahun 2020, tanggalnya sudah benar. Lalu pada memonya kita isi ayat jurnal penyesuaian. Nah, pada bukti memorial yang kedua ini, data penyesuaian akhir periode yang pertamanya ada persediaan akhir store supplies dinilai sebesar 4.850.000. Pilih akunnya. Pada debit itu akunnya store supplies expense. Nah, lalu untuk jumlah di debitnya itu kita harus terlebih dahulu melihat jumlah persediaan akhir yang ada di neraca saldo. Untuk itu kita harus membuka neraca saldo terlebih dahulu. Kita minimize terlebih dahulu. Lalu kita klik report. Kita klik trial balance. Periodenya Desember, tahun 2020, klik display. Nah, lalu pada bagian neraca saldo atau trial balance ini kita lihat yang bagian akun store supplies. Nah, di sini jumlahnya itu 9.800.000. Nah, berarti kita harus kurangi dulu dengan jumlah yang ada di bukti memorial. Berarti di sini kita kurangi 9.800.000 dikurangi 4.850.000. Hasilnya yaitu 4.950.000. Nah, 4.950.000 ini kita ketik di ayat jurnal penyesuaian. Kita close, kita perbesar bagian ayat jurnal penyesuaian tadi, lalu kita masukkan di debit sebesar 4.950.000.
Nah, lanjut untuk di bagian kredit kita pilih akun store supplies. Kita klik pada bagian kredit lalu kita tap. Nah, lanjut ke data penyesuaian akhir periode yang kedua. Di sini ada beban sewa toko bulan Desember tahun 2020 sebesar 2.500.000. Nah, karena ini berhubungan dengan sewa toko, beban sewa toko berarti akunnya kita pilih rent expense. Kita pilih rent expense atau beban sewa, jumlahnya sebesar 2.500.000 seperti yang tertera di bukti memorialnya. Untuk di bagian kredit kita pilih akun prepaid rent. Kita klik pada bagian kredit lalu kita tap. Nah, lanjut ke data penyesuaian akhir periode yang ketiga. Di sini ada beban asuransi bulan Desember tahun 2020 sebesar 1.250.000. Nah, karena ini berhubungan dengan beban asuransi, maka pada bagian akun kita pilih insurance expense. Lalu jumlahnya didebit sebesar 1.250.000. Untuk di bagian kredit, akunnya kita pilih prepaid insurance. Kita klik di bagian kredit lalu kita tap. Berikutnya, kita beralih ke data penyesuaian akhir periode yang keempat. Di sini ada taksiran kerugian piutang dagang 5% dari saldo piutang dagang per 31 Desember tahun 2020. Nah, untuk bagian ini, akun yang terkait di debit kita pilih nama akunnya yaitu bad debt expense. Bad debt expense. Nah, untuk jumlah nominalnya terlebih dahulu kita harus melihat neraca saldo. Nah, berarti pada bagian memasukkan jurnal penyesuaian ini kita klik minimize terlebih dahulu. Lalu kita klik report, kita pilih trial balance. Periodenya Desember, tahunnya 2020, klik display. Nah, di bagian ini kita lihat akun account receivable. Di situ jumlahnya tertera 239.800.000. Nah, berarti 239.800.000 ini kita harus kalikan dengan 5%. Kita kalikan dengan 5%. Hasilnya itu didapat sebesar 11.990.000. Nah, 11.990.000 ini kita kurangi dengan jumlah allowance for doubtful debt. Di neraca saldo kan jumlah allowance for doubtful debt itu sebesar 11.800.000. Nah, itu kita kurangi, berarti kita hitung di kalkulator 11.990.000 dikurangi dengan 11.800.000. Didapatlah hasil 190.000. Nah, hasil ini 190.000 ini jumlah yang akan kita tulis pada jurnal penyesuaian. Ini neraca saldonya kita close. Lalu kita perbesar lagi bagian memasukkan jurnal penyesuaian. Kita ketik di debit itu sebesar 190.000. Lalu di kredit kita pilih akun allowance for doubtful debt. Kita klik pada bagian kredit, kita tap. Nah, di sini total debit dan kreditnya itu sudah sama, lalu out of balance-nya juga sudah 0, maka kita bisa klik record. Nah, karena memasukkan jurnal penyesuaian itu telah selesai, selanjutnya kita juga bisa untuk menampilkan laporan keuangannya. Yang pertama, kalau kita mau melihat neraca saldo setelah penyesuaian, itu kita bisa klik account, lalu kita klik report.
Lalu kita klik standar balance sheet. Nah, di bagian ini periodenya Desember, tanggalnya itu 31 Desember tahun 2020. Report levelnya level 4, financial year-nya tahun 2020. Kalau udah sama, kita klik display. Nah, di sini kita lihat di sini net asset atau aset bersih itu jumlahnya harus sama dengan total equity-nya atau total ekuitasnya. Nah, ini udah sama-sama 447 juta. Kalau sudah sama, kita bisa tutup balance sheet-nya, kita klik close. Lalu selanjutnya kita juga bisa nih kalau mau lihat laporan laba ruginya. Caranya kita klik profit and loss accrual. Lalu tanggalnya itu dimulai dari tanggal 1 Januari tahun 2020 sampai tanggal 31 Desember tahun 2020. Report levelnya itu level 4, tahunnya tahun 2020. Kalau sudah, kita bisa klik display. Nah, ini merupakan laporan laba ruginya. Nah, di sini kita bisa lihat net profit atau pendapatan bersihnya, keuntungan bersihnya itu sebesar 113.550.000. Kalau sudah, kita bisa klik close. Nah, lanjut untuk melihat laporan arus kas itu caranya kita klik banking, lalu kita pilih statement of cash flow. Tanggalnya dari tanggal 1 Januari 2020 sampai tanggal 31 Desember tahun 2020. Financial year-nya tahun 2020. Kalau sudah, kita klik display. Kita bisa lihat nih di bagian paling bawah itu ada cash at the end of the period atau kas di akhir periodenya itu sebesar 254.640.000. Nah, jumlah tersebut harus sama jumlahnya dengan jumlah akun cash in bank ditambah petty cash pada neraca saldo. Kalau jumlahnya nanti sudah sama, itu berarti tandanya kita sudah benar memasukkan data-datanya. Nah, untuk itu kita cek dulu nih pada neraca saldo. Cash flow-nya kita close dulu. Kita klik account. Lalu kita pilih yang standar balance sheet. Kita klik display. Nah, kita lihat di bagian akun cash in bank dan petty cash. Nah, disitu kan ada tertera cash in bank-nya itu sebesar 247.290.000. Kalau petty cash-nya sebesar 7.350.000. Nah, ini kita jumlahkan terlebih dahulu. Kita jumlahkan 247.290.000 ditambah dengan petty cash sebesar 7.350.000. Hasilnya sebesar 254.640.000. Nah, ini berarti hasil cash in bank ditambah petty cash ini sudah sama jumlahnya dengan jumlah kas di akhir periode yang terdapat di laporan arus kas. Nah, untuk itu ini balance sheet-nya kita close dulu. Kita buka kembali laporan arus kasnya. Kita klik display. Nah, kita lihat kas di akhir periodenya jumlahnya sebesar 254.640.000. Itu jumlahnya sama dengan akun cash in bank ditambah petty cash tadi. Jumlahnya sama-sama sebesar 254.640.000 juga. Kalau sudah seperti ini, kita klik close. Lalu kita beralih ke selanjutnya. Kita bisa juga melihat kartu piutang. Caranya itu kita bisa klik sales, lalu kita klik customer ledger. Tanggalnya dari tanggal 1 Desember tahun 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2020. Lalu kita klik display. Nah, ini merupakan kartu piutang atau customer ledger-nya. Tampilannya seperti ini. Kalau sudah, kita bisa klik close.
Lalu untuk melihat kartu utang, itu caranya kita klik purchase, lalu kita pilih supplier ledger. Tanggalnya dari tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2020. Kalau sudah, kita bisa klik display. Nah, ini merupakan tampilan dari kartu utang PD Pelangi atau supplier ledgernya. Kalau sudah, kita bisa klik close. Lalu kita juga bisa nih kalau mau lihat kartu persediaan. Caranya itu kita klik bagian inventory, lalu kita pilih item register detail. Tanggalnya itu dari tanggal 1 Desember tahun 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2020. Kalau sudah, kita klik display. Nah, seperti ini tampilan dari kartu persediaannya. Kalau sudah, kita bisa klik close. Lalu kita klik close lagi. Nah, karena memasukkan transaksi untuk jurnal penyesuaian itu telah selesai kita lakukan, lalu melihat laporan keuangannya juga sudah kita lakukan. Tadi kita sudah membuka laporan arus kas, neraca saldonya, laporan laba ruginya, terus kartu piutang, kartu utang, dan kartu persediaan juga telah kita buka. Itu berarti kita telah selesai mengoperasikan aplikasi Mayop. Nah, untuk keluar dari aplikasi Mayop, caranya bisa kita klik file di bagian ujung kiri atas maksud saya. Lalu kita pilih exit. Selanjutnya kita pilih quit no report. Lalu kita pilih no, dan kita telah keluar dari aplikasi Mayop. Sekian tutorial pengoperasian aplikasi Mayop dari saya. Semoga tutorial-tutorial aplikasi Mayop yang selama ini saya berikan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.